Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Perkenalkan, nama saya Wida Suti, NIM 12110041 dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Utin Nandasari dengan NIM 12110036. Kami dari Prodi PGMI dari kelas 2B. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang sejarah dan ilmu pendidikan Islam di masa Kekaisaran Ottoman. Let's get started. Sejarah berdirinya Turki Utsmani. Turki Utsmani atau dinasti Ottoman berdiri setelah hancurnya Turki Seljuk yang telah berkuasa selama kurang lebih 250 tahun atau 1055 sampai 1300. Turki Utsmani didirikan oleh bangsa Turki dan kabilah Oghuz atau Uhu yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara Cina dan kemudian menyebar di beberapa daerah seperti Turki, Persia, dan Irak. Mereka mengenal Islam dan memeluk Islam sekitar abad 9 atau 10, yaitu ketika menetap di Asia Tengah. Akibat tekanan dari bangsa Mongol, mereka mencari perlindungan kepada penguasa dinasti Seljuk. Ketika itu, dinasti Seljuk berada di bawah kekuasaan Sultan Alauddin Kaykobat. Ertuğrul yang merupakan pimpinan Turki Utsmani berhasil membantu Sultan Seljuk dalam menghadapi serangan pasukan Bizantium. Atas jasa inilah, Ertuğrul mendapat penghargaan sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium dari Sultan Seljuk. Sejak itu mereka terus membangun wilayah barunya dan Ertuğrul juga diberikan wewenang untuk memperluas wilayah. Setelah Ertuğrul meninggal, kedudukannya sebagai pemimpin Turki Utsmani digantikan oleh putranya Osman. Ketika dinasti Seljuk dikalahkan oleh bangsa Mongol dan terpecah menjadi dinasti-dinasti kecil, Utsman mulai membangun kekuatan dan memisahkan diri dari dinasti Seljuk sekaligus memproklamasikan berdirinya kerajaan Turki Utsmani. Putra Ertuğrul inilah pendiri dinasti Utsmani yang sesungguhnya. Sebagai penguasa pertama, ia disebut sebagai Utsman I yang memerintah pada tahun 1290 Masehi sampai 1326 Masehi. Perkembangan pendidikan masa Turki Utsmani. 1. Zaman Pertengahan. Utsman I, tahun 1300, Pra-Mahmud II, 1808. Meninjau perkembangan pendidikan Islam Utsmani tidak lepas dari setting budaya dan kondisi sosial politiknya. Keseluruhan kebudayaan Turki merupakan campuran dari aneka ragam elemen yang berbeda-beda. Di antaranya adalah kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Bangsa Turki Utsmani banyak mengambil ajaran-ajaran etika dari bangsa Persia. Begitu juga dengan politik meniru bangsa Persia seperti dalam tata cara penghormatan terhadap raja. Adapun organisasi pemerintahan dan kemiliteran banyak mereka menyerap dari Bizantium. Sedangkan ajaran-ajaran tentang prinsip ekonomi, sosial dan kemasyarakatan, keilmuan dan huruf mereka terima dari bangsa Arab. Yang kedua, zaman modern. Mahmud II tahun 1808, Abdul Majid tahun 1922. Secara praktis di Ottoman, terjadi stagnasi bidang ilmu dan teknologi serta kemajuan militer Utsmani tidak diimbangi dengan sains. Ketika pihak Eropa berhasil mengembangkan teknologi persenjataan, pihak Utsmani menderita kekalahan ketika terjadi kontak senjata dengan mereka. Kemudian eskalasi konflik semakin kuat di Ottoman, baik eksternal, berupa tantangan kemajuan musuh lama Eropa maupun konflik internal seperti terjadinya pemberontakan di berbagai wilayah yang ingin melepaskan diri dari Utsmani, perselisihan di tubuh Jenisari, merosotnya moralitas penguasa dan turunnya perekonomian negara. Perkembangan pendidikan masa Turki Utsmani. Di antara ketiga kerajaan Islam yang muncul pada periode pertengahan, Turki Utsmani lah yang merupakan kerajaan yang paling besar dan paling berkuasa, di mana kerajaan ini diperintah oleh 36 sultan. Turunan Utsmani ini berkuasa di Turki lebih kurang selama 6 abad lamanya, yaitu sejak Utsman berhasil memantapkan dirinya sebagai sultan menggantikan Sultan Alauddin dari dinasti Seljuk yang wafat pada tahun 1300 Masehi sampai sultan yang terakhir yaitu Muhammad Wahiduddin
tahun 1918 sampai 1922 Masehi. Turki Utsmani merupakan perpaduan budaya dari beberapa negara, yaitu Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia, mereka menerima ajaran-ajaran tentang etika, tata krama dalam kehidupan di istana. Dari Bizantium, mereka mendapatkan tentang organisasi pemerintahan dan prinsip-prinsip kemiliteran. Sedangkan dari kebudayaan Arab, mereka dapatkan ajaran tentang prinsip ekonomi, kemasyarakatan, dan ilmu pengetahuan. Pada masa ini berkembang pula ajaran-ajaran tarekat yang paling besar, yakni tarekat Al-Bektashi dan Al-Maulawi. Kedua tarekat ini mempunyai pengaruh pada wilayah yang berbeda. Tarekat Al-Bektashi sangat berpengaruh di kalangan tentara Yenisari, sementara Al-Maulawi berpengaruh besar di kalangan penguasa. Pada masa Sultan Mehmed V bersama parlemennya mengadakan pembaharuan di berbagai bidang, seperti administrasi, transportasi, dan pendidikan yang mendapat perhatian khusus, sehingga pada masa ini lahir pendidikan dasar dan menengah. Hal ini dimaksudkan untuk mengisi kebutuhan guru. 1. Lembaga pendidikan Islam. Perkembangan lembaga pendidikan Islam di Turki Utsmani tidak hanya sekolah dasar saja yang berkembang, melainkan madrasah-madrasah dan perguruan tinggi mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Madrasah sebagai pusat pendidikan dan kesetaraan ini terus menyebar seiring dengan kian luasnya kekuasaan Turki Utsmani. Saat menaklukkan sebuah wilayah baru, segera dibangun masjid dan madrasah. Secara struktural, madrasah-madrasah itu merupakan bagian dari sistem wakaf dan otonom secara finansial. Kegiatan madrasah-madrasah juga berada di bawah pengawasan negara. 2. Kurikulum dan metode pendidikan Islam. Menurut Rama Yulis, kurikulum adalah program pendidikan yang disediakan sekolah yang tidak hanya sebatas bidang studi dan kegiatan belajarnya saja, akan tetapi meliputi segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadi siswa sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharap. Pada tahun 1864, Turki Utsmani membentuk Komisi Sekolah Dasar Muslim. Kurikulum mulai disusun lebih baik. Tahun sekolah dasar mulai diajarkan beberapa pelajaran tambahan seperti seni menulis indah, kewarganegaraan, geografi, dan aritmatika. Pada pendidikan madrasah dan pendidikan tinggi juga, yaitu Mekteb I Ma'rif dan Mekteb I Ulum Edibiyye, ada perubahan kurikulum, yaitu dengan menambahkan pelajaran umum, antara lain bahasa Perancis, ilmu bumi, ilmu ukur, sejarah, dan ilmu politik di samping bahasa Arab. Sekolah pengetahuan umum mendidik siswa menjadi pegawai administrasi, dan sekolah sastra menyiapkan penerjemah-penerjemah untuk kepentingan pemerintah. Adapun metode pendidikan Islam pada masa awal Turki Utsmani, yaitu dengan cara menghafal matan-matan seperti menghafal matan Ajrumiyah, matan Takrib, matan Alfiyah, matan Sullan, dan lain-lain. Pendanaan pendidikan Islam. Pada masa pemerintahan Turki Utsmani, pendanaan digratiskan. Sumber dana untuk operasional sekolah dasar itu berasal dari wakaf, pajak lokal, zakat fitrah pada akhir Ramadan, zakat, serta uang hasil penjualan kulit hewan kurban. Ulama-ulama pada masa Turki Utsmani. Yang pertama, Syekh Hasan Ali Ahmad Asy-Syafi'il yang dimasyhurkan dengan Al-Madabi Jam'ul Jamani dan Syara Arumiyah, wafat pada tahun 1170 Hijriah atau 1750 Masehi, pengarang Hasyiah. Yang kedua, Ibnu Hajar Al-Hatsami, wafat pada tahun 975 Hijriah atau 1567 Masehi, pengarang Tufah. Yang ketiga yaitu Syamsuddin Ramali, wafat pada tahun 1004 Hijriah atau 1959 Hijriah, pengarang Mihayah. Yang keempat yaitu Muhammad bin Abdur Razak Muhtadla Al-Husaini Az-Zubaidi, pengarang syarah Al-Qomus bernama Tajul Urus, wafat pada tahun 1205 Hijriah atau 1790 Masehi. Yang kelima, Abdul Rahman Al-Zabariti, wafat pada tahun 1240 Hijriah atau 1825 Masehi, pengarang kitab Tarik Mesir bernama Aibul Syarfit Tarazin Al-Malakba. Yang keenam yaitu Syekh Muhammad bin Ahmad bin Arfa Ad-Dusyuki Al-Maliki, wafat pada tahun 1230 Hijriah atau 1814 Masehi, ahli filsafat dan ilmu falak serta ahli ilmu ukur.
Yang ketujuh yaitu Nuruddin al-Bukhari, wafat pada tahun 940 Hijriah atau 1537 Masehi. Yang kedelapan Abdurrahman al-Manawi, wafat pada tahun 950 Hijriah atau 1543 Masehi. Yang kesembilan Syahabuddin al-Quluyubi. Yang kesepuluh Abdul Baqi Yusuf Az-Zakhani al-Maliki, wafat pada tahun 1099 Hijriah atau 1687 Masehi. Yang ke-11 yaitu Syekh Abdullah Asy-Syarqawi atau Syekh Al-Azhar, wafat pada tahun 1227 Hijriah atau 1812 Masehi. Yang ke-12 yaitu Syekh Mustafa bin Ahmad Asy-Syawi, wafat pada tahun 1216 Hijriah atau 1801 Masehi. Yang ke-13 yaitu Syekh Mustafa Ad-Damuri Asy-Syafi'i, wafat pada tahun 1216 Hijriah atau 1801 Masehi. Kemunduran pendidikan pada masa Turki Utsmani. Turki Utsmani mengalami masa kejayaan sejak permulaan sampai masa pemerintahan Sulaiman. Dan setelah Sulaiman, Utsmaniyah mengalami kemunduran. Turki Utsmani terjumus dalam suatu krisis internal yang sangat membahayakan eksistensinya. Krisis yang sebetulnya sudah mulai nampak pada akhir masa pemerintahan Sultan Sulaiman itu lebih menjadi parah lagi selama masa peperangan yang telah menghabiskan baik tenaga maupun biaya. Meskipun krisis itu dapat diatasi, tetapi telah menjerumuskan Turki dalam kondisi yang lemah. Ada dua faktor utama yang menyebabkan kemunduran Khilafah Utsmaniyah, yaitu yang pertama faktor buruknya pemahaman Islam, kedua faktor kesalahan dalam menerapkan Islam. Muhammad Makfur Mahfid 2004. Hal ini memiliki dampak negatif yang sangat besar terhadap sikap politik, daulah dan perilaku umat. Daulah Utsmani menyanyiakan berbagai penemuan ilmu dan industri yang menyebabkan pemahaman umat tentang Islam semakin buruk. Kondisi ini pada gilirannya akan mengubah umat menjadi kumpulan manusia yang memiliki pemikiran yang saling bertentangan. Para penguasa Turki Utsmani tidak mampu memastikan pilihan terhadap suatu pemikiran. Demikianlah skenario yang dilancarkan Barat bersama agennya Mustafa Kemal Atatürk melenyapkan daulah Islam dari muka bumi. Barat berhasil mewujudkan impiannya yang menguak mereka selama berabad-abad dan berhasil menghakimi negara Islam. Maka pemerintahan di seluruh negeri Islam tidak sama dengan negara Islam. Sekian video penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.